الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين والمؤمنات فأصبحوا بنعمته إخوانا، والذي نزع الغل من صدورهم فظلوا في الدنيا أصدقاء وأخدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي يجعل المؤمنين والمؤمنات في الآخرة رفقاء وخلانا. وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الذي أرشدنا سبل السلام فضلا ومنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم تفلحون، لعلكم ترحمون. فقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آياته الأخرى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, akan memperbaiki amal-amal kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia akan berada pada kehidupan yang menyenangkan. Dan siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia berada pada kehidupan yang sesat. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saudara-saudara jamaah salatul Jumat, kaum muslimin, kaum mukminin yarhamukumullah, seluruh jamaah salatul Jumat Masjid Baitur Rahman, Komplek DPR MPR Republik Indonesia, seluruhnya yang hadir pada kesempatan mulia siang hari ini, di hari yang mulia sebagai Sayyidul Ayyam, di tempat yang mulia pula, dengan segala kesalehan, dengan segala kebaikan dan ibadah-ibadah kita. Insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terlebih dahulu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala rahmat, nikmat-Nya, hidayah, inayah-Nya. Kita senantiasa mensyukuri segala karunia-Nya. Siang hari ini untuk yang kesekian kalinya Allah mudahkan kita hadir di salah satu rumah rahmat-Nya, Masjid Baitur Rahman ini, di hari yang mulia untuk melaksanakan ibadah kita sholatul Jum'ah berjamaah. Itu semua tidak ada lain hanya anugerah Allah. Itu semua tidak ada lain hanya prakarsa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dan mungkin berapa kali selama ini dengan segala niat, maksud, keinginan, rencana-rencana yang telah matang kita rencanakan, tapi ternyata pada waktunya tidak bisa terlaksana. Maka begitulah saudara sekalian cara Allah Subhanahu wa taala
menampakkan kekuasaannya kepada kita, dan dengan tujuan supaya kita betul-betul merasa begitu sangat hina-hina di hadapannya. Kita merasa sebagai hambanya yang wajib menghambakan diri kita hanya kepada Dia saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita semoga amal soleh kita, khususnya pelaksanaan sholatul Jum'ah kita siang hari ini, sungguh menjadi amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin jamaah sholatul Jum'ah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sebagai kewajiban bagi kita semua, kita saling wasiat, saling tausiah, saling mengingatkan dan saling berpesan di antara kita dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu merupakan kewajiban bagi kita semua, terlebih pada saat pelaksanaan khutbah Jumat seperti pada siang hari ini, di mana saudara sekalian rahimakumullah, yang kita khawatirkan adalah kita orang-orang yang kuat ini. Saya yakin semua yang hadir ini hamba-hamba saleh, hamba-hamba yang imannya kuat, ketakwaannya tinggi. Namun saudara-saudara sekalian rahimakumullah, jangan lupa di sisi lain ada iblis la'anahullah, ada syaitan sebagai musuh-musuh Allah yang selalu setiap saat berusaha ingin melemahkan kita, yang selalu setiap saat ingin merusak iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena saudara sekalian, pentingnya kita saling mengingatkan di antara kita agar kita terus berusaha menguatkan iman kita. Jangan rela iman kita itu lemah. Jangan rela ketakwaan kita itu lemah. Dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, berebut dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri, atas dan bawah, dengan segala bentuknya akan berebut menjadikan iman kita itu lemah. Tidak jarang orang itu dilemahkan imannya sebab hartanya. Ada orang lemah, keimanannya lemah, ketakwaannya itu dengan jabatannya, dengan pangkatnya. Ternyata lewat itulah syaitan iblis la'anahullah mampu menjadikan manusia itu lemah iman dan takwanya kepada Allah, sehingga pada akhirnya saudara sekalian rahimakumullah, kehinaan yang akan dia raih, bahkan dia akan menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan siksa sanksi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Kaum muslimin, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita pasti ingat beberapa hadis Nabi SAW yang mengingatkan kita. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, hadis Nabi SAW, Allah berfirman, sesungguhnya aku ciptakan hambaku itu pada mulanya seluruhnya mereka lurus. Semua hambaku aku ciptakan mereka itu lurus. Artinya sudah sekalian rahimakumullah, tidak ada yang bengkok. Namun apa yang terjadi? Wa innahum atathumush syayatin fajtalathum an dinihim. Dalam perjalanan hidupnya datanglah syaitan. Wallahu alam bentuk syaitan ini seperti apa saudara sekalian? Karena kita maklum tentunya ada syaitan yang angker, serem, menakutkan, tapi ada syaitan yang menarik, bahkan rasanya kita sulit untuk menghindar daripada daya tarik syaitan yang menarik itu. Wallahu alam berbentuk apa di sekitar kita atau apa yang kita miliki, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang kita sukai. Kaum muslimin saudara sekalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hambaku semua aku ciptakan lurus. Wa innahum atathumush syayatin, tetapi dalam perjalanan hidupnya datanglah syaitan. Fajtalathum an dinihim, maka syaitan itulah yang menjadikan mereka berpaling daripada agama mereka. Mereka berbelok daripada ajaran-ajaran agama mereka yang sebenarnya. Ini sudah saudara sekalian rahimahullah, padahal awalnya siapapun manusia diciptakan lurus, tidak ada yang diciptakan bengkok. Bahkan sesuai dengan hadis Nabi kita maklum seluruhnya, bayi yang lahir itu semua suci, semua fitrah. Namun perjalanan hidup dia terpengaruh dengan apa dan siapa orang sekitarnya yang akan menjadikan dia tidak fitrah lagi, saudara. Sama dengan hadis ini saudara sekalian rahimakumullah. Tergantung pengaruh-pengaruh apa yang dia dapati dalam hidupnya.
Sementara pengaruh dunia dengan sihirnya yang sangat dahsyat itu, mari kita lihat, kita pasti menyaksikan adanya orang-orang kuat yang dijadikan lemah. Jangankan lemah, orang kuat saja masih mampu dilemahkan oleh syaitan-syaitan itu. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, sampai manusia atau hamba Allah itu jadi dibelokkan oleh syaitan itu, haramat alaihim ma ahlaltu lahum, sampai syaitan itu mampu menjadikan manusia-manusia yang tahu tentang yang halal itu ternyata diharamkan. Atau sebaliknya saudara, tahu sebenarnya yang haram tapi ternyata dihalalkan. Sudah tahu halal diharamkan, sudah tahu haram dihalalkan. Kaum muslimin sudah sekalian, berapa banyak dalam kehidupan. Maka disinilah pentingnya kita saling mengingatkan di antara kita, saudara sekalian rahimakumullah. Wa amarathum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana, sampai mereka syaitan itu tidak akan pernah puas sampai berhasil menjadikan kita orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita menjadi orang-orang musyrik, baru syaitan akan selesai berakhir kehidupan kita dalam syirik, dalam musyrik kepada Allah. Na'udzubillah. Kaum muslimin sudah sekalian rahimakumullah, jangan sepele kita, saya pasti kuat, saya pasti kuat. Berhati-hati sudah sekalian, mari kita saling mengingatkan di antara kita semua. Kalau ini terjadi kepada kita, betapa kita akan melakukan sesuatu yang nanti dengan perbuatan kita, apa yang kita lakukan itu, kita menjadi orang-orang yang menjadi korban penipuan-penipuan yang di sekitar kita setiap saat datang akan menipu kita. Kalau itu dilakukan saudara sekalian, pasti menyakiti baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Mari kita terus berusaha berjuang, memposisikan kepada yang paling benar, kalau benar kepada yang paling benar, kalau baik kepada yang paling baik. Saudara, jangan biarkan kita salah dan jangan beralas-alasan dengan alasan yang panjang. Bahkan ketika kita berbuat salah, tidak jarang saudara sekalian rahimakumullah, manusia sejak belum diturunkan ayat Allah tabaraka wa taala sampai sekarang keturunannya masih terus ada di sekitar kita. Artinya orang-orang ketika berbuat salah, mereka beralas-alasan dengan takdir, mereka beralas-alasan dengan itu kehendak Allah. Ini berhati-hati saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala beberapa kali Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma 'abadna min dunihi min syai' nahnu wala abaa'una wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fahal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 35. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, berkatalah orang-orang musyrik itu, alladzina asyraku law syaa Allah ma abadna min dunihi min syai'. Ini cuma gambaran saja saudara-saudara sekalian dengan kesalahan yang dilakukan, kemudian mereka itu bela diri dengan kesalahannya. Mereka mengatakan, orang-orang musyrik itu, andai kata Allah berkehendak, kami tidak akan pernah menyembah selain Dia. Jadi mereka itu beralasan mereka menyembah selain Allah itu kehendak Allah. Ini tidak benar saudara-saudara sekalian rahimakumullah, beralasan yang demikian. Yang artinya lagi, kalau kita sekarang, apalagi yang hadir di masjid ini, rasanya tidak mungkin ada satupun yang melakukan sesuatu syirik kepada Allah. Tetapi kesalahan-kesalahan saudara sekalian, ini kan takdir Allah, ini kan kehendak Allah, bukan kemauan saya salah semacam ini, bukan kemauan saya semata saya melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Nahnu wala abauna, baik kami ataupun nenek moyang kami tidak akan salah kalau Allah berkehendak tidak salah. Ini beralasan kepada takdir dan kehendak Allah. Ini tidak akan pernah dibenarkan yang demikian saudara-saudara sekalian. Ya, sekalipun kita kaitkan mungkin selama ini dengan takdir, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak merubah tatanan kehidupan keagamaan kita dirusak oleh keadaan darurat ini. Wallahu alam saudara sekalian rahimakumullah. Dan mari, kalau kita tidak
sendiri kita, kalau bukan karena kita sendiri yang harus berjuang untuk memperbaiki keadaan dalam kehidupan kita, ya tidak akan pernah berubah, saudara-saudara sekalian. Apalagi beralasan kepada takdir yang semacam ini. Tidak sekali ayatnya di dalam Al-Quran. Ketika surah Al-An'am 148 Allah berfirman, "Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'." Kalau Allah berkehendak, kami dan nenek moyang kami tidak akan syirik kepada Allah, tidak akan menyembah selain Allah, dan tidak akan pernah menghalalkan yang diharamkan Allah. Jadi mereka sampai kepada yang menghalalkan yang diharamkan Allah saja, masih beralasan kepada kehendak Allah dan takdir Allah. Berhati-hati saudara sekalian rahimakumullah. Maka Allah katakan, "Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana." Begitulah kedustaan orang-orang dari sebelum mereka itu, hatta dzaqu ba'sana. Ini yang kita takuti, sampai mereka itu merasakan siksa yang datangnya dari kami karena alasan-alasan kesalahan yang tidak benar itu. Saudara-saudara sekalian, sampai ditantang oleh Allah dalam ayat ini. Qul, katakan Muhammad, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Kalau ada di antara kalian yang berilmu, ada di antara kalian yang pandai, pintar, yang alim, silakan ungkapkan alasan-alasannya. Ya, hatta fatukhrijuhu lana. Ayo ungkapkan buat kami. In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Semua yang kalian katakan itu tidak ada lain, hanya dhan, hanya prasangka dirinya saja. In antum illa takhrusun. Kalian sebenarnya hanya mengikuti orang sebelumnya yang salah. Hanya kalian sebenarnya mengada-ada dengan kesalahan itu. Kaum muslimin saudara sekalian rahimakumullah. Kemudian kalau sampai menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Siapa orang yang menyakiti Rasul setelah datang hidayah kepadanya, dia sudah tahu mana halal mana haram. Dia sudah tahu seharusnya berbuat itu seperti apa. Dia sudah berilmu, hidayah sudah sampai kepadanya. Berbeda kalau tidak tahu dan memang tidak sampai hidayah kepadanya, saudara. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Lalu apa kata Allah? Menyakiti Rasulnya seperti apa? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Cara hidupnya yang diikuti ternyata cara-cara di luar orang-orang yang beriman kepada Allah. Banyak saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Mungkin ada di antara kita kaum muslimin, cara hidupnya itu ternyata, cara yang ditempuh hidupnya itu ternyata cara di luar orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini tidak sesuai dengan 17 kali wajib kita memohon kepada Allah di dalam sholat kita. Kita kan memohon kepada Allah, tunjukkan di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, para nabi, para syuhada, para salihin. Bukan jalannya orang-orang yang dibenci, dimusuhi oleh Allah. Yang maknanya lagi dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi yang mereka memusuhi Allah. Dan bukan juga ya Allah jalannya orang-orang yang sesat jalan, yang kesasar, yang tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang ditafsirkan lagi adalah mereka orang Nasrani yang salah jalan itu. Wallahu alam saudara sekalian, ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengerikan saudara. Nuwallihi ma tawalla. Kalau terus-menerus salah itu dilanjutkan, kalau terus-menerus salah itu dilakukan, apalagi naudzubillah salah terasa benar, saudara. Padahal salah tapi diteruskan saja karena merasa benar. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami akan membiarkan apa yang telah menguasai hati mereka dengan kepercayaannya itu akan dibiarkan terus semacam itu sesat. Maka dia akan terus-menerus menjadi orang-orang yang hidupnya sesat, saudara-saudara sekalian. Naudzubillah. Kenapa? Karena merasa benar dengan salah, merasa nyaman dengan salah itu. Mari saudara-saudara sekalian, cepat kita harus merubahnya kepada yang benar. Saatnya kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana cara Nabi SAW mencontohkan salam yang sebenarnya, salaman yang sebenarnya. Kita lihat saudara-saudara sekalian, rahmatullah. Ini terlepas daripada situasi darurat dan sebagainya. Salaman Nabi SAW itu tentu Nabi memegang, bukan cuma menyentuh, bukan cuma disentuh, apalagi cuma ujung. Tidak, dipegang oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW tidak mau melepasnya sebelum orang yang menyalami itu melepas terlebih dahulu. Kaum muslimin saudara-saudara sekalian, rahimakumullah.
Ini selama ini saudara sekalian dengan situasi darurat ini cara bersalaman saja dirusak. Wallahu a'lam. Mari saatnya kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW yang sebenarnya. Yakin semua itu akan dipelihara, dilindungi oleh Allah. Apalagi ketika berada di dalam masjid. Ya, Allah Subhanahu wa taala dhamin Allah tanggung jawab birrauhi warrahah, dengan keselamatan, kesenangan dan ketenangan. Ini firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, insyaallah kita semua hamba-hamba saleh, kita semua hamba berilmu, kita semua tahu, kita semua faham hidayah sudah sekian lama kita jalani. Namun mungkin hanya ujian yang selama ini datang kepada kita. Maka saudara sekalian, mari kita berpikir lebih jernih, kita berpikir lebih bijak, kita penegak-penegak hukum barangkali, orang-orang yang menetapkan aturan dan peraturan. Apalagi kita orang beriman kepada Allah, jangan menyampingkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kira-kira itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, termasuk menyakiti Rasul, menyakiti Nabi kita Muhammad SAW, jangan sampai itu kita laksanakan. Karena berapa lama kita hidup, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Mungkin ada yang masih panjang umurnya, wallahu alam, puluhan tahun masih akan ditempuh. Mungkin sudah 5 tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, setahun lagi, sebulan lagi. Wallahu alam, hari akan datang tidak ada yang tahu. Berapa banyak orang sehat-sehat di pagi hari, sore hari sudah disiapkan kain kafannya. Sehat di malam hari, di awal malam hari, ternyata tidak menjamin dia bangun dari tidurnya. Idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Apabila malam itu telah gelap gulita, siapa yang menjamin dia akan hidup sampai besok fajar? Maka saudara-saudara sekalian, mari kita jangan terlena dengan sihir dunia. Mari kita saling mengingatkan. Khotib mengingatkan diri, khotib pribadi dan kita semua. Mari saudara sekalian kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan usaha-usaha demikian, Allah akan menghargai usaha kita. Allah ijabahi semua keinginan, maksud dan tujuan kita, hajat-hajat kita. Dan semoga Allah memberikan kemudahan urusan-urusan kita dunia dan akhirat. Urusan ad-dini wal dunya, fid dini wal dunya wal akhirah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja walladzi anzara an-nasa ba'san shadida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, alladzi basyara al-mu'minina wal mu'minat alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum minallahi ajran hasana wa anna lahum minallahi fadlan kabira. وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون. فقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين واغفر لنا والمسلمين وقنا شر الظالمين وقنا شر الحاسدين وقنا شر المنافقين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والقحط والطاعون والسيوف المختلفة والشدائد والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أجمعين عامة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا